Godzilla ini lebih ke Kayak sayang bumi banget, menyelamatkan bumi gak sih? iya, dia kayak aktivis men. Kayak saya aktivis lingkungan, saya akan menyelamatkan dunia. Gua Bagus, Gua Paul, secara statistik 40% manusia yang tahu kaiju. hanya Godzilla. Godzilla. What's in the bowl? Emang ada lagi bang yang lain bang selain Godzilla? Bang, apa bang? Apa bang? Nah, jadi secara harafiah kaiju itu apa sih? Kaiju adalah monster raksasa secara bahasa Jepang atau mythicalnya sih gitu. Ya, bahasa Jepang adalah monster raksasa. Jadi, technically semua monster raksasa Adalah kaiju. Tapi bukan Godzilla doang. Iya, jadi apakah Brontosaurus adalah kaiju? Mungkin bisa. Nah. Karena raksasa. Di beberapa episode yang lalu atau mungkin episode yang lalu ya, Kita ya gitu lah ya. kita sempat bahas tentang Ultraman, Ultraman. salah satu cabang dari Tokusatsu lagi. Nah, kan kita sempat bilang nih, bagus sih yang sempat bilang akhirnya jadi Saya PR kan. bilang, jadi PR. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang Tokusatsu pertama, Nah, yaitu the father of all tokusatsu. kaiju. Kaiju. Jadi gimana sejarah kaiju? Katanya kan lu Tokuboy ya, katanya gue denger ya. Saya Tokuboy gini-gini. Mohon jangan hujat saya cuma fans doang. Jadi kurang lebih gue taunya itu adalah kaiju adalah ataupun pertama setelah masa peperangan di Jepang yang dimana tahun 1945 yang ledakan Hiroshima dan Nagasaki gitulah. Oke. Makanya konsep dari Godzilla adalah radioaktif. Dari situ. Ya, Iya, dari sana karena ya balik lagi Jepang kan suka mengambil cerita kenyataan untuk menjadi semangat negaranya lah gitu. Oh, jadi itu film propaganda. Bisa juga. Nggak juga sih. Tapi gue dengernya sih emang iya, Iya, sih. iya, Kayak, iya. itu ini kayak Rambo-nya Amerika loh. Ya intinya kayak gitu dari setelah dia ngambil inspirasinya itu dari si awalnya King Kong katanya. Yang dimana King Kong tuh duluan tuh di 1933 tuh ada tuh di Amerika ngebuat si King Kong yang stop motion. Iya, yang kata secara famously dia manjat Empire State Building bawa wanita kan? Bawa wanita terus mainan pesawat. Iya. Terus diselamatin sama Mario ya beda. Itu jadi basicnya Mario dan lain-lain. Iya. Gitu. Kurang lebih dari situ barulah di tahun sekitar 1954 adalah namanya Godzilla pertama. Yang dimana kalau radioaktif, kadal yang jadi sesuai folklore atau itu adalah hewan mythical yang sangat didewa-dewakan, kadal. Iya, tapi itu juga sebenarnya nama aslinya itu Gojira kan? Godzilla tuh setahu gue tuh waktu udah masuk ke dunia barat tuh baru di adaptasi Godzilla, bener gak? Iya benar. Iya Kan kan? kayak itu dari bahasa Jepang yang Godzilla kan kalau keluar negeri mungkin kurang familiar dengan huruf dan aja jadi Godzilla. Biar kayak zilanya gitu kayak dinosaurus dan Iya, dan something. God kan kayak God, karena dewa. Karena Iya, kan iya. balik lagi tadi gue jelasin kan hewan mythical yang mana kadal dan kayak jadi Godzilla gitu. Iya, Gojira. Gojira. Iya, itu keren banget loh, menarik banget. Dan seperti tadi statement dibilang, kaiju tuh bukan berarti di Gojira. Sama seperti ya paling terkenal Godzilla sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Tapi pun banyak banget menurut gua kaiju-kaiju yang lain yang entahlah jadi musuh atau jadi temennya Gojira. Ya, yang paling kita coba ada yang paling terkenal dulu aja sih, Mothra kan. Mothra ya. Si kupu-kupu. kupu-kupu yang bisa keluarin efek. Sui. Ya. Habis itu musuh bebuyutannya King Ghidorah yang adaptasi dari Hydra kan kalau nggak salah ya. Ada Hydra. Dan tentu saja kita juga punya Mechagodzilla. Buatan manusia sendiri. Iya. Atau juga ada Ultraman-nya dari kaiju. Ada Jetstar. Bener nggak Jetstar? Jetstar namanya. Jetstar kan itu dari Amerika. Amerika yang kayak Hai, Paul saat ngedit di sini. Ya, kelihatan banget ya nih dua orang poser ya. Pertama, namanya itu Jet Jaguar guys, bukan Jetstar. Kedua, itu bukan dari Amerika, itu android yang diciptakan di scientist di Jepang. Nah, gitulah pokoknya. Poser banget ini berdua.
Sekian. Kayak marshmallow gitu Jetstar kan. Iya, terus ada juga Rodan. Rodan yang kayak aerodactyl. Iya, ada apa lagi? Gue sampai sini belum tahunya. Sebetulnya apalagi ya? Kalau canon itu yang dalam satu universe mungkin bisa bilang Monsterverse lah kalau sekarang orang ngertinya kan, yang di Godzilla. Mungkin kalau secara Jepang sendiri itu ada yang namanya selain Godzilla tuh namanya tuh Gamera, yang namanya si kura-kura. Kalau ada yang tahu Gamera. Gue tahu tuh Gamera dulu ada filmnya kan. Ada filmnya. Anak kecil kan yang anak kecil terus dia kayak ngerawat si kura-kura kecil, di bawah kura-kuranya jadi gede banget. Bowser. Kayak bukan Bowser, jadi kayak adalah selain franchise-nya itu kan ini franchise yang berbeda ya. Kayak Godzilla sama si Gamera gitu. Di tas gue. Terus Itu sih. Apalagi ya? Ya sisanya sih kalau dibilang kaiju sih yang di Ultraman juga kaiju, cuma kalau secara canon list si tokusatsunya kaiju di Ultraman sama di Godzilla itu beda. Gitu. Nah, berarti pertanyaan adalah Godzilla tuh baik atau jahat? Kalau bisa dibilang anti-hero nggak sih? Dia kayak ini ya suka-suka dia aja, kayak dia nggak peduli, dia nggak memihak satupun. Jadi di saat either way dia cuma hanya menyelamatkan Mother of the Earth. Jadi kayak saat bumi bahaya dia akan menyelamatkan. Jadi nggak peduli manusia yang diselamatin atau apa, yang penting buminya nggak kenapa-napa. Ah iya berarti oke. Karena yang paling jahat adalah pemerintah. Ya kan selalu begitu kan, kayak dia ngancurin nuclear waste atau segala macam kan. Apalagi ya pas ya jatuhnya dengan pemerintah, hitungannya kayak ceritanya lore-nya juga kayak dia ingin mengalahkan Godzilla dengan buat Mecha Godzilla, yang dimana pada akhirnya Mecha Godzilla jadi kayak konslet dan pada akhirnya pengen menghancurkan manusia itu sendiri. Betul. Gitu. Film kritik pemerintah. Nah, terus habis itu yang bikin menarik tuh gue nggak tahu ya. Pada masanya sih kelihatannya kayak keren banget gak sih Godzilla? Gila. Enggak, masalah dia lu bayangin nih, dulu kan Godzilla kan zaman hitam putih ya. Lu bisa ngelihat orang tuh ngebikin suit karet kayak seserem itu loh. Iya kayak. Iya kan? Dan gue waktu nonton itu, kalau misalnya gue di zaman itu gue nonton itu, takut gue. Gila. Berarti itu emang itu 54 cuy. Gila. Iya. Walaupun gue pernah liat meme-nya kayak orang tuh, lo inget gak sih meme-nya kata Godzilla tuh mau nendang tuh terus dia vertikal gitu. Kalau susah ya geraknya. Iya. Dan Godzilla juga menurut gue memunculkan beberapa tropes yang akhirnya akan dipakai ke adaptasi Godzilla lain kan. Benar. Seperti pertama ya desain dia yang berdasarkan dari kadal T-Rex. Iya. Terus sebenarnya Godzilla pun jadi kayak Steven Spielberg katanya. Itu jadi terinspirasi banyak lah buat film-film dia dari si Godzilla juga tuh. Ya. Dan juga kita tidak bisa lupakan di iconic Atomic Breath ya. Iya. Itu keren banget menurut gue, itu keren banget. Nah terus habis itu dan menurut gue tuh Godzilla tidak mati sampai situ aja sih, setelah kan emang sempat menurun semenjak. Kalau secara kan itu basically dia bentukannya beda sama tokusatsu lain, yang dimana dia tuh bener-bener bukan yang series ya. Kalau yang Ultra series, Kamen Rider series, Sentai series, dia kan bener-bener kayak ya weekly lah. Sedangkan kalau tokusatsu ini tokusatsu si kaiju ini lebih mungkin bisa dibilang ya movie based lah. Iya. Gitu. Dan orang udah mulai bosen dan segala macam. Terus tapi waktu gue baca-baca, waktu udah sampai ke barat, tiba-tiba naik nih film-film Godzilla nih. Iya. Mau dibeli kan? Mau dibeli. Terus dibikin lah, lu inget gak sih Godzilla tapi bentuknya bukan kayak Godzilla, bentuknya kayak dinosaurus. Tahu yang warna kuning hijau gak sih? Iya. Gitu. Tuh terus nyerang New York tuh nggak jelas banget. Kayak ini apaan sih, ngikut-ngikut, kenapa nggak beli lisensi aja sih gitu-gitu kan. Nah, gitu. iya. Dan abis itu mereka mempunyai pencobaan kedua. Dan yang menurut gue udah sukses sih, ya kan, King of the Monster. Oh iya, itu udah mulai remake dan ya hitungannya si lisensi ataupun yang punya, kalau setahu gue yang di Jepang tuh namanya Toho. Iya. Terus yang di Amerika Legendary. Mereka ya anggaplah menikahlah mereka berdua dan muncullah
Godzilla King of Monster. Ya, dan muncullah Monsterverse yang Verse, seperti kita tahu kan. ada Karena nextnya ada King Kong, King Kong. King Kong School, sampai yang kemarin paling mungkin yang udah pada nonton paling baru King Kong versus Godzilla. Godzilla. Walaupun itu membuat masalah ke Godzilla -1. Oke, kita belum sampai situ ya. Itu Sebentar, kita lanjutan nanti. Kita bisa ngelihat nih bentuk-bentuk Godzilla yang berbeda-beda, apalagi dari Jepang itu sendiri sampai ke barat. Yang paling menurut gue yang paling bikin berbeda adalah ini sih penggambarannya, di mana Godzilla di Jepang itu kan digambarkan sebagai antihero atau orang musuh yang harus dikalahkan. Tapi di barat ini Godzilla ini lebih ke kayak sayang bumi banget, menyelamatkan bumi gak sih? Iya, dia kayak aktivis men. Kayak saya aktivis lingkungan, saya akan menyelamatkan dunia, tidak peduli siapapun. Iya kan, waktu film pertamanya dia kayak ngelawak. Dia pengen musuh pertamanya kan Muto kan di Legendary kan. Muto tuh kayak dia mau menghisap kekuatan bumi dan segala macam. Baru muncul Godzilla. Keren gitu kan. Bahkan pun waktu King of the Monster pun waktu lawan Ghidorah pun kayak gitu kan. Kayak Ghidorah pengen nyerap semua tenaga buat ngancurin bumi. Tapi tidak oleh aktivis Godzilla. Tapi Godzilla join ya pada warna grup. Karena Godzilla pada warna grup yang ingin membersih-bersihkan dunia. Sementara kalau misalnya kita lihat semua adaptasi di Jepang tuh Godzilla tuh kayak lebih ke manusianya, ya kan? Gimana cara buat mencegah monster ini. Dua film Godzilla modern yang paling gue suka ya itu adalah Shin Godzilla dan -1. Kita mulai dari satu ya. Shin Godzilla menurut gue itu lebih film manusia sih. Maksudnya tentang Jepang sih itu. Politik banget kalau yang Shin tuh. Iya. Hideaki Anno tuh bagus. Maksud gue kayak Godzilla tuh digambarkan sebagai monster yang harus diberhentikan gitu kan. Harus dihancurkan dan kayak lebih, kalau bisa dibilang ini secara konsep semua tokusatsu yang menggunakan Shin itu akan lebih politikal dan lebih dewasa. Iya, dan penggambaran Godzilla tuh beda banget. Iya di situ. Berevolusi kan si Godzilla di sini kan. Dari kadal nggak sih dari kecil. Kalau yang rata-rata kan emang langsung udah Godzilla gede gitu. Kayak ini kayak dari kadal jadi semi kadal. Kayak udah mulai jadi gede gitu-gitu. Habis itu jadi serem banget pokoknya Shin Godzilla tuh serem banget. Dan lebih bloody kan daripada yang -1. Dan Atomic Breath itu menyeramkan. Lebih kayak literally it's monster, not suatu yang kalau yang lain kan mungkin di King of Monster kayak wih keren banget biru gitu kayak black something kayak gitu kan ya kalau iya merah kayak berkerak dari darahnya gitu. Iya. Serem. Terus -1. Film Godzilla. Enggak bisa bilang film Jepang enggak ya? Enggak, bukan film Jepang ya? Jepang kok. Enggak, maksud gua yang pernah menang Oscar. Oh, bukan yang pertama juga. Iya, bukan sih, tapi ini film Godzilla, film kaiju pertama bisa menang Oscar sih dengan budget yang kecil. Yang dimana mungkin itu bisa seper-10 dari Hollywood, seper-16 budget Marvel ya. Gila. Nah, itu dia. Gue nonton -1 tuh takut gue karena Godzilla selalu digambarkan bukan kayak monster kita nggak kayak film horor ya nggak bener gak? Bener kayak horor banget kayak ini tiba-tiba datang apalagi ada time skipnya gitu-gitu kayak sesuatu jadi kayak paranoid yang ngebuat ketakutan ini gimana sih Godzilla itu sebenarnya ngapain sih Godzilla tuh yang kayak di scene dan di -1 tuh bener-bener jadi kayak political dan manusianya itu yang jadi problemnya dan Godzilla kayak tiba-tiba datang dan membuat ketakutan aja. Iya, dibedakan sama punya barat kan tadi kita lihat yang Legendary Pictures atau juga ada lagi yang beda nih kayak kan nggak semua Legendary Pictures kan ada Pacific Rim Legendary Pictures juga deh. Legendary. Mungkin Godzilla ada yang tahun 2004 yang siapa yang direct sama nggak tahu kalau production house-nya yang pada akhirnya dia ngebuatin kalau Godzilla bisa menetas. Oh iya itu Godzilla yang pertama kali banget tuh. Yang kayak dan mana bentukan Godzilla-nya bukan Godzilla seperti yang kita tahu dari Jepang kayak bener-bener T-Rex soalnya Godzilla-nya. Gitu. Nah, yang Pacific Rim nih. Itu termasuk kaiju enggak? Kalau dibilang secara tokusatsu, kaijunya sih harusnya nggak masuk.
Actually. Tapi kalau secara setahu gue ya, karena kayak Tokusatsu kan dibagi 4 bla 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 blanya. Cuma kalau di itunya harusnya kaijunya di Pacific Rim itu nggak masuk gitu. Nggak masuk gitu. Tapi dia pakai nama kaiju, bagus. Gimana dong? Ya mungkin karena Pacific Rim itu emang bawaan dari Jepang juga kan ya, kalau nggak salah. Gue lupa pastinya, karena saya tidak terlalu ngikutin juga Pacific Rim. Enggak sih, itu lebih ke orang barat lihat ada kaiju keren, monster keren, mecha keren. Dia pasti nonton Gundam sama kaiju. Digabungin lah. Pengen bikin robot. Makanya Pacific Rim-nya duanya ada Gundamnya. Ya kita gak usah ngomong deh. Pokoknya menurut gue Pacific Rim 1 itu bagus banget. Pacific Rim 2 itu gak nyata. Itu fanfiction. Itu kayaknya fanfiction bukan original. Gitu. Yeah. Gitu. Kalau balik lagi, enggak sih mungkin gara-gara dia tadi bilang gara-gara monster gede aja yang dimana dalam bahasa Jepang itu kaiju. Gitu aja kali ya. Benar. Kalau kaiju number 8 mati lagi ya iPad-nya. Dari kita repot ya. Dia malu soalnya dibilang kaiju. Malu dibilang kaiju karena Kenapa sih mati-mati mulu iPad-nya? Dia gak pantas dibilang kaiju. nggak pantas bilang kaiju kan yang hilang-hilang. Kan dia juga nggak mau menghilang kan dari ketahuan squadnya. Ini termasuk kaiju. Kayaknya bukan. Cuma inspirasinya dari Tokusatsu kaiju. Tapi ini literally itu loh, man in a suit juga loh. Kan Godzilla tuh orang Man in suit juga. Yang mempelopori juga Ultraman dan lain-lain. Iya, benar. Tapi sedalam itu ya, maksudnya kaiju dan Godzilla itu. Tapi ya ini Gus, kelihatan kan contoh nyatanya pun kita berusaha buat ngomongin tentang kaiju lain, ujung-ujungnya Godzilla. Karena memang efek Godzilla tuh sebesar itu. Dan Godzilla pun udah menjadi ikon yang sangat besar sampai udah terinspirasi lah kemana-mana. Kalau misalnya lu lihat ada T-Rex yang berdiri warna hitam atau warna biru gitu dengan tangannya pendek, referensinya langsung Godzilla pasti emang se-ikonik itu. Susah kayaknya bikin se-ikonik kayak gitu. Atau mungkin ya tadi gue bilang bisa dibilang kayak kaiju adalah father of Tokusatsu. Mungkin juga bisa dibilang kalau Godzilla adalah father of kaiju. Jadi semua kaiju akan relevansinya atau apapun itu akan balik lagi oh ini mah Godzilla dan lain-lain gitu mungkin ya. Iya. Tiba-tiba gue muncul pertanyaan. Menurut lo, kan kita sempat di episode lalu ngomong Ultraman nih. Yoi. Ultraman juga sangat tua kan. Iya, Tapi udah nggak terkenal itu di sekarang. Bahkan pun dengan keluarnya film Ultraman Rising atau kayak film-film lainnya yang kayak mau coba ninggiin Ultraman masih tidak sukses itu. Kenapa sampai sekarang Godzilla masih terkenal itu? Menurut lu kenapa? Kalau menurut gue sih basically karena kalau Godzilla basically monster aja sih. Langsung monster. Stop. Sedangkan kalau yang dimana kalau Ultraman itu harus berimajinasi untuk berubah jadi Ultraman-nya. Sedangkan kalau Godzilla Godzilla aja monsternya. Gitu sih menurut gue. Oh jadi lebih simple. Simple dan kayak buat diterima orang dewasa tuh lebih gampang. Oh ya udah dia kan monster. Kalau Ultraman dia kan manusia yang bisa berubah. Emang manusia bisa berubah? Ada. Pemerintah. Diri kita sendiri. Diri aja. Gitu sih. Menurut gue karena lebih simpel dan diterima orang dewasa aja kayak monster ya as if monster aja tanpa imajinasi yang lain. Sih. Oh jadi mungkin karena karena dia monster itu gampang diterima orang dan juga menurut gua karena legendary picture sih. Kenapa tuh legendary? Ya maksud gua Godzilla kan terkenal lagi gara-gara King of Monster. Ya kan? Gimana walaupun screen time Godzilla itu cuma 7 menit. Kayak gue. Judulnya Godzilla King of Monster tapi Godzilla pendek banget. Ya. Ya gitulah pokoknya tapi ya apalagi ya dari kaiju ya. Kaiju. Gue sih nunggu dari kaiju itu juga banyak sih, ke pop culture juga banyak. Apa tuh? Kayak beberapa contohnya yang kayak contoh kayak film Ready Player One sampai ada Mechagodzilla gitu-gitu kayak se-pop culture itu tuh kaiju. Iya bareng sama Gundam. Iya bareng sama Gundam kayak ngebuat pop culture. Dan tadi gue juga sempat bilang kayak Steven Spielberg yang nyampe katanya kayak dari yang Jurassic Park aja itu terinspirasi kenapa T-Rex nyampe kayak gitu itu gara-gara si Godzilla juga gitu-gitu. Kayak
banyak film-film. Apa jangan-jangan sekarang suara dinosaurus itu ternyata dari kaiju ya? Kan katanya suara dinosaurus yang kita tahu yang itu tuh bukan suara mereka kan? Iya kayak suara ayam harus. Suara ayam. Mungkin ya, tapi katanya bukan suara begitu, mungkin karena bisa dari kaiju kali ya. Mungkin dari Suburaya juga, saya Toho dan Suburayanya situ. Kayak suara aslinya kalau kalian ada yang belum tahu, suara kayak kaiju lo teriakan dinosaurus tuh suara apa? Kura-kura kalau nggak salah ya. Kura-kura kalau ada yang tahu kayak suara-suara kura-kura mau begituan kayak teriak gitu kayak wah gitu nyampe sound effect-nya gitu. Sekeren itu tapi aslinya gimana gitu sih. Oh iya jangan terinspirasi dari Godzilla ya karena menyeramkan sih teriakan Godzilla. Teriakan Godzilla juga ikonik banget sih. Gitu iya. Itu bisa jadi baseline dari kalau monster tuh kayak gitu teriakan ya pas high pitch gitu ya. Sama ya Pak, Atomic Blast-nya juga selain Atomic Blast-nya sendiri pas mau charging-nya tuh pasti kayak dari ekor dan selalu sound effect dan walaupun itu kayak cuman dilakuin sekali per film itu pasti momen terkeren. Dan selain itu juga kayak lo tau gak sih kalau pas Godzilla datang tuh juga ada sound dimnya sendiri. Ya kayak gimana? Ada sort timnya sendiri kayak Mothra datang, King Ghidorah datang kan mereka punya song dim sendiri datang. Oh iya, tim song mereka tim ya. Tim song sendiri. Yang akhirnya di rework di tempat-tempat lain juga masih ada sedikit kan. Sedikit gitu. Kayak teren itu jauh sebenarnya. Tapi by the way, fun fact yang gue baca, Jaws juga terinspirasi dari Godzilla. Wow. Nah, gue gak tahu. Terus terinspirasi dari hiu. Ya mungkin. Ya Megalodon mungkin gitu. Katanya gue baca seliweran gitu. Dan juga film dari situ. Berarti kita bisa bilang ya, semua yang terinspirasi oleh monster, giginya besar dan tajam-tajam tuh kaiju. Specifically Godzilla. Gitu. Oke. Menarik sih. Sejauh ini kita udah bahas Sentai udah, Kamen Rider udah, Ultraman udah, Kaiju udah. The Father of Tokusatsu juga udah. Udah lengkap nih kayaknya nih. Kayak hampir udah lengkap nih kan ya. Aduh. Apalagi dok ya, gue abis dong screen time gue. Udah habis dong kontraknya kalau gitu guys. Gue habis dong. Iya. Tapi gimana menurut kalian teman-teman, kalian mau ngomongin apa lagi tentang cabangnya Tokusatsu? Kalau misalnya mau, boleh banget komen karena si Bagus ini lebih jago ngomongin Tokusatsu daripada gua. Oh, ada bro yang kita belum. Apa tuh? Power Ranger. Kan Sentai udah. Tapi kan Power Ranger juga terkenal itu dong. Iya. Mungkin sekalian aja kali kayak. Kan ada Bima Sakti Garuda. Iya itu juga belum. Grand Riser. Terus soalnya kalau Grand Riser Garo mungkin juga adanya ya. Power Ranger Korea juga ada loh. Iya. Gitu. Itu kali ya kita coba bahas kali next ya. Berarti Bagus, lu masih ada satu kontrak lagi. Ya, ada kontrak lagi. Tapi gimana menurut kalian guys? Kalian masih suka nggak nonton film Godzilla? Gue sih masih suka ya, walaupun film yang legendary ya cuman buat action turn off your brain aja sih nontonnya sih. Kayak tiba-tiba kayak gitu lah. Iya. Apalagi gue nungguin tuh pasti monster-monster lainnya sih. Soalnya di sana kayak di tease off, cuma nggak ada diliatin, nggak asik. Iya. Dan teman-teman, gue yakin kalau misalnya kalian appreciate sebuah sejarah, nonton Godzilla tuh lu menemukan sebuah art form yang berbeda sih. Waktu hitam putih, waktu masih tradisional, bisa ngeliat gimana orang bikin setnya dan segala macam. Yang ngebuat pop culture dari baru yang dimana makanya The Father of Tokusatsu dia ngebuat semuanya sampai ke belakang. Iya gitu. dan ikonik scene ikoniknya dan segala macam itu sih keren banget Godzilla. Oke, kayaknya sudah cukup ya tentang lah Godzilla. Bapak tua ini ya. Bapak sudah tua. Thank you yang udah nonton ya. Say bye bye. Ya. Mana nih cabang Tokusatsu nih? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Kan kita ada di sini ya. Di sini kita udah bahas banyak banget nih. Selain Tokusatsu, baru-baru ini ada cabang Tokusatsu yaitu Sentai dijadiin anime. Oh iya, ini di sini nih. Di sini nih ada nih. Kita bahas di anime of the season nih. Dan tentu saja kalau misalnya kalian mau kita bahas tentang Power Ranger dan segala macam atau anime-anime lain, boleh banget di subscribe dulu. Itu dia. Sekarang kita coba nyariin iPad-nya kali ya. Iya, mati deh. Bye bye. Bakal gua cut tuh.